prokes juga tidak benar-benar diterapkan dengan benar, tidak memakai masker dengan benar, kadang juga masyarakat meremehkan, dan juga masyarakat itu kadang-kadang masih takut, masih paham, wah ini kalau takut dibawa rumah sakit di COVID kan, memang benar-benar COVID, tidak ada yang istilah di COVID kan itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dokter. Mohon maaf, saya lagi live ini pengen ngobrol sedikit juga tentang kegiatan ID dan rencana sambil apa ya, kita pengen juga mendengar dari Pak Dokter mungkin tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Ya Pak Dokter, sedikit mungkin mengganggu waktunya. Ya. Gelombang kuartal ketiga atau apa ya sekarang ini ya istilahnya, dengan banyaknya angka kematian yang terjadi di di kampung-kampung di saya ini sudah 27-an Pak Dokter, 27 orang dalam satu bulan, ada yang 60 tadi kata Bapak Ketua ECNO. Angka kematian yang rata-rata hampir sama Dokter, antara yang memang dengan menggunakan prokes atau sudah masuk rumah sakit terpapar dan yang tidak. Nah, kemudian ID sendiri sekarang lagi membuka konsultasi gratis juga Pak Dokter ya, untuk katanya masyarakat. Juga bisa disampaikan Pak Dokter bagaimana ini melihat keadaan yang seperti ini, dan masyarakat tanda anunya Pak Dokter, mungkin clue-nya ini sekarang lebih suka dengan kalimat pagebluk daripada pandemi gitu. Iya Pak Dokter, melihat fakta ini bagaimana Pak Dokter Sujarwo, Ketua Kabupaten Pasuruan. Begini Pak, memang ini seperti yang sudah diprediksi oleh pemerintah maupun WHO ya, bahwa nanti di bulan Juni, Juli, Agustus ini akan terjadi second wave atau gelombang kedua, bahkan mungkin bisa jadi gelombang ketiga ya, akan jadi lonjakan. Sedangkan fasilitas kesehatan kan terbatas, sehingga banyak sekali pasien-pasien yang terpapar itu tidak tertampung ya, tidak tertampung, sudah penuh seperti kita ketahui, baru hampir semua rumah sakit penuh. Seperti penanganan COVID kan ada testing ya, ada tracing, ada treatment. Treatment kan kita ada yang pre-hospital, ada hospital dan post-hospital ya. Nah, pre-hospital ini yang terus terang ini yang sedang jadi perhatian kita. Pre-hospital itu seperti isolasi mandiri ya, atau isolasi yang sebelum masuk rumah sakit. Itu ternyata banyak yang memang tidak standar ya. Karena apa? Karena kapasitas kita menyediakan itu sangat tidak bisa kalau memenuhi semua. Itu satu rangkaian. Kenapa pre-hospitalnya meningkat, sehingga hospitalnya meningkat tidak mampu. Pre-hospitalnya tidak mampu karena apa? Karena kejadian kasus di masyarakat terjadi pelonjakan kasus yang sangat tinggi ya, sangat meningkat. Nah, itu dikarenakan karena apa ya? Karena gaya hidup kita, pola hidup kita tidak menaati prokes dan lain-lain ya. Ataupun kalau itu prokes juga tidak benar-benar diterapkan dengan benar, tidak memakai masker dengan benar, kadang juga masyarakat meremehkan, dan juga masyarakat itu kadang-kadang masih takut, masih paham, wah ini kalau takut dibawa rumah sakit di COVID kan, memang benar-benar COVID, tidak ada yang istilah di COVID kan itu. Banyak hoak-hoak itu yang justru malah menyesatkan. Jadi kita itu sekarang hidup di arena informasi yang saling carut marut, yang banyak yang tidak benar, justru itu malah memperparah situasi di kondisi kita. Kalau itu karena saya perlu media yang benar-benar bisa memfasilitasi ya. Kalau kita sediakan rumah sakit, berapapun rumah sakit yang disediakan tidak akan pernah cukup. Surabaya kita harus buka rumah sakit lapangan dan lain, itu perlu ketaatan kita bersama ya. Oleh karena itu kita membantu dia. Saya yakin bahwa isolasi mandiri tidak semua akan tertampung di pre-hospital tadi, karena fasilitas yang disediakan tidak mampu. Oleh karena itu ID menyediakan fasilitas untuk konsultasi gratis ya. 70% dari pasien terpapar ini akan menjadi sakit. Nah, bagaimana yang tidak sakit sama yang sakit-sakit ringan ini minimal bisa benar-benar bisa tertangani, bisa mendapat informasi yang benar ya, yang di channel itu Pak ya. Bagaimana informasi yang benar, kita hotline, kita ada 20 dokter yang sudah siap, ada dokter spesialis paru, dokter spesialis anestesi juga ada, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis obgyn, serta dokter-dokter umum yang banyak siap membantu mengkomunikasikan bagaimana kalau para masyarakat ini khawatir atau bagaimana sih dapat informasi yang benar tentang COVID. Kalaupun terpapar, bagaimana sih mereka supaya tidak jatuh ke dalam kondisi yang hospital tadi. Kalau hospital kasihan, kalau bisa masuk ke hospital itu ditangani dengan benar. Ya gitu. Ini juga begini dok. Ya. Jadi memang benar apa yang jenengan sampaikan tadi. Saya termasuk orang yang ada di wilayah di mana
dari angka yang saya sebutkan sekitar 27-an orang yang meninggal, memang hampir 20-an itu meninggal di rumah, dan memang kita tidak tahu kondisinya. Artinya yang benar-benar masuk ke rumah sakit memang seperti itu, dan mereka juga nggak tahu, mereka mungkin punya komorbid tapi nggak mau konsultasi, takut dan sebagainya begitu. Bagaimana dok yang kayak gini? Apakah boleh dok ketika misalnya nanya, Pak ini sakit begini, saya harus pakai apa? Karena mereka kan nggak mau datang ke rumah sakit dan sebagainya hari ini. Monggo, kita terbuka, ya. Jadi nanti kita siap untuk memberikan arahan yang benar, ya. Arahan yang jadi mereka masyarakat itu tidak menerima informasi dari hoak-hoak atau berita-berita dari mulut-mulut yang tidak benar. Kita berikan informasi yang benar, yang tepat, bagaimana mereka harus ke rumah sakit, mereka harus pada periksa, bahkan kita sedang jajaki untuk kerjasama dengan IAI, misalkan dapat obat itu kan juga obat sekarang di apotek juga sulit ya. Di mana itu sedang komunikasi, kira-kira apotek mana yang bisa. Nah, kita menangani pre-hospital ini yang harus kita cegah jangan sampai jatuh ke hospital tadi masukan. Monggo. Oleh karena itu kita membantu fasilitasi yang bisa terjangkau oleh layanan kesehatan. Terus terang kita tidak bisa per telepon Pak ya, per WA ya, karena kita juga sibuk. Kalau per telepon nanti juga ada aktivitas yang lain. Kalau tidak diterima nanti bagaimana, sehingga kita ada adminnya yang nanti akan menyampaikan kemana, apakah ke dokter paru, apakah ke dokter penyakit dalam, ada ke dokter THT, apakah ke dokter anu. Nah itu supaya masyarakat nanti lebih terarah. Kita siap Senin sampai Sabtu. Dokter melihat fenomena yang terjadi, apakah dokter selain ya, karena kemarin kan beberapa kali mungkin di awal-awal pandemi kita sempat ngobrol juga bahwasanya setiap orang ini kayak saya katakanlah masih muda dengan tingkat imunitas misalnya lebih tinggi. Nah sementara yang hari ini faktanya di lapangan memang banyak orang-orang tua yang punya komorbid yang kemudian begitu dok. Bagaimana dok? Ya ini jadi gini, virus itu selalu bermutasi. Nah virus yang sekarang ini ditenggarai, bahkan sudah terbukti di Surabaya sudah diteliti di sini, mungkin sama juga ya, bahwa sekarang ada virus yang varian Delta, di mana penyebarannya disampaikan oleh Menteri Kesehatan bahwa penyebarannya lebih cepat. Dan sekarang virus ini pun juga tidak hanya menyasar pada orang-orang yang tua, orang-orang yang muda pun juga bisa terpapar, karena penyebaran virus ini lebih mudah, lebih cepat menular, juga penanganannya juga tidak lebih mudah, lebih sulit itu. Jadi perlu masyarakat itu lebih waspada, ya, bahwa yang varian yang baru ini lebih cepat sekali untuk menular, dan masyarakat yang terpapar sekarang bukan hanya masyarakat yang tua ataupun yang punya komorbid. Memang kalau yang punya komorbid lebih parah, yang tidak punya komorbid pun bisa terserang di paru-parunya jadi pneumonia. Ya, jadi tolong hati-hati, tolong waspada masyarakat bahwa sekarang ini virusnya lebih cepat menyebar, lebih cepat menjadi jatuh dalam kondisi parah. Ya, istilahnya lebih ganas lah yang sekarang ini dibandingkan dengan periode yang virus yang lalu, karena virus sekarang ini yang varian Delta. Yang saya tangkap begitu Pak ya. Kalaupun pasien meninggal di rumah itu banyak sekarang, karena apa? Kadang mereka belum sempat berobat atau malah takut berobat tadi. Takut berobat dokter. Sehingga mereka terpapar, juga menganggap bahwa ini masih merupakan aku di virus, di COVID mereka ini jadi dikucilkan. Sebenarnya tidak begitu. Itu yang kita perlu pemahaman ke masyarakat. Itu bukan karena semacam aib kok, bukan seperti penyakit-penyakit yang lain karena perilaku, bukan. Ya, seperti penyakit menular seksual itu kan karena perilaku seksual yang tidak benar. Ini bukan. Jadi terpapar bukanlah kita tidak taat prokes saja. Jadi jangan khawatir, kalau misalkan COVID, justru dengan COVID itu mereka bisa mencegah supaya tidak menularkan yang lain. Oleh karena itu perlu koordinasi dengan Satgas dan lain. Jangan khawatir kok, jangan takut dikucilkan, justru malah kita mencegah supaya keluarga kita tidak tertular. Sekarang banyak klaster-klaster keluarga. Ya dok. Ya, setelah ibunya, dia tidak merasa bahwa takut dibawa ke rumah sakit, takut berobat, lebih baik berdiam dulu di rumah, tapi keluarganya masih kontak sehingga bergilir di Pandan itu habis bapaknya, terus putranya, menantunya itu ada sampai di wilayah saya itu. Dok mungkin dok seringkali simpang siur ya, mungkin mohon maaf agak sedikit
tambahan panjang lagi. Mungkin dok, hal pertama yang bisa dilakukan, misalnya lagi posisi tidak nyaman lah, atau greges lah, atau apalah, yang harus dilakukan paling pendek dilakukan oleh orang untuk memberikan imunitas yang lebih. Mungkin ini kan kita lagi live juga dok, jadi mungkin bisa disampaikan apa ya, harus melakukan apa lah. Misalnya kalau orang jatuh pertama dikasih betadin, apa dikasih apa gitu. Gimana dok? Jadi kalau di rumah misalnya. Satu ya, pasien kalau merasa badannya tidak enak, nomor satu istirahat cukup ya, makan banyak, tinggi kalori, tinggi protein, makan yang bergizi. Terus harus konsul ke dokter, segera berobat, supaya tahu ini, memahami. Dan tolong kalau yang ada batuk pilek tapi kehilangan indera penciuman, waspada. Itu tanda-tanda awal dari COVID. Nah, semua batuk pilek terus COVID ya. Tapi misalnya batuk pilek biasa, kemudian ya segeralah istirahat, makan yang bergizi, minum vitamin, sama dipantau tadi kesehatannya. Kalau tiba-tiba hilang penciuman kok nggak hilang rasakan masakan kok nggak enak. Nah, itu segera berobat, atau ke fasilitas kesehatan terdekat supaya dapat arahan pantauan pengobatan yang lebih tepat ya. Kalau yang ringan-ringan diminumnya aja dulu biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada perkembangan dan indera penciuman tambah hilang, merasakan nggak bisa, badan sakit semua lah, itu segera ke layanan kesehatan terdekat. Atau konsul tadi, membuka layanan konsul tadi. Ya, bener dok. Konsultasi mungkin lebih karena kan takut ini tidak bisa dihilangkan juga. Monggo. Ya. Kemarin yang baru yang paling banyak responnya masih sekitar orang Pandaan. Oh ya. Nah, memanggil yang lain belum kesadaran karena kita di kampung juga kadang-kadang bapak yang sakit itu kan juga tawa ke apa kan nggak tahu juga ada fasilitas yang seperti ini. Ya, tapi ini dok, mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan, ini kaitannya dengan ini yang takut dok, yang memang kalau ke rumah sakit ini nanti dicek, dites, apakah ini harus sudah menjadi protokol yang harus dilakukan dok? Swab apa? Iya kan harus rumah sakit, ke vaskes terdekat, ke puskesmas, ke dokter praktek mandiri, dokter praktek swasta ya. Itu kan bisa, atau ke klinik-klinik. Nggak usah semua ke rumah sakit. Nggak semua sakit itu panas. Rumah sakit hanya untuk yang sakit yang tidak tertangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu baru ke rumah sakit. Kalau semua ke rumah sakit nanti ya satu, rumah sakit nggak mampu, kedua nanti malah timbul penumpukan dan lain-lain. Ya, ke dokter praktek pertama dulu aja, ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Nanti dari situ akan dapat arahan yang benar. Ya, kalau takut ya bisa konsultasi dulu, nggak apa-apa, monggo. Dok, mohon maaf, ini juga turut berbelasungkawa. Sepertinya ada salah satu dokter yang senior kita yang di Pak Dokter Agung Basuki wafat dok. Oke, mohon doanya ya, semua dengar kan. Mohon doanya, beliau adalah mantan kepala dinas kesehatan, juga direktur rumah sakit Bangil yang membesarkan rumah sakit Bangil. Hari ini tadi malam menghadap yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, saya mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Mohon doanya semua. Sedikit Pasuruan mendengar Jawarta Bromo. Idi mencatat dok, bahwasanya selama kurun waktu ini ada teman-teman, ada nakes. Oh iya, semua Idi dari wilayah. Jadi kita ada tim mitigasi. Semua yang meninggal karena pandemi ini kita catat, kita laporkan ya. Dan nanti ada penghargaan sendiri dari ID maupun dari Kemenkes. Boleh tahu dok angkanya dok? Kami mungkin biar orang juga tahu. Kalau di Pasuruan benar-benar berjuang teman-teman. Kalau di nasional berubah terus. Kemarin terakhir itu tahunnya aja 400-an. Tapi yang di Kabupaten Pasuruan ya, untuk bulan Minggu ini ada 2 dokter. Minggu ini ada 2 dokter. Iya, Dokter Agung sama Dokter Ahmad Khoirom di Binongan. Ya, yang secara keseluruhan dok selama sejak beberapa bulan pandemi. Kalau di Kabupaten Pasuruan 3 Pak yang meninggal.
Ya. Anggota ID kabupaten kita. Kalau kota juga ada, masing-masing kabupaten mencatat ya. Dok, tetap semangat. Mudah-mudahan beliau yang sudah oleh kita diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Tetap semangat. Amin. Ya, doakan ya semua kita bisa melewati ini yang kemudian. Ya, bagaimanapun sekarang sudah berjuang teman-teman nakes di depan, dokter dan sebagainya ini tetap oleh dok. Mohon maaf mungkin saya mewakili. Ya, kami paham ya. Dan jelas kami bekerja atas dasar ya semua itu pasti ada yang di atas pasti akan melihat bahwa kinerja kita semua ikhlas ya, gitu Mas. Matur nuwun Dok, mungkin ini terima kasih waktunya. Mohon maaf tetap sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam.